Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Uwais Sahrul yang sudah berkenan untuk hadir, maupun Dr. Sofia Sari Mardini. Untuk yang pembicara ketiganya, Mas Eko kayaknya jadi sedikit penjelasan aja karena ternyata dia ngekonsen untuk merekam. Karena ini kebetulan pakai Google Meet yang personal, jadi nggak ada fasilitas rekamannya. Sedangkan kalau mau pakai Zoom cuma terbatas 40 menit, jadi jangan jatuh ke Google Meet. Jadi untuk yang sharing kalau ada yang mau nanya tentang YouTuber sih nanti bisa ada sesi sendiri di akhir, bisa dikit aja pertanyaannya buat Mas Eko. Kemudian ya ini terima kasih kepada rekan-rekan yang udah hadir. Tapi ini saya kalau boleh tahu Bapak atau Ibu Darkasi Asi dari mana ya? Saya belum tahu nih, bisa memperkenalkan diri. Bisa berkenan. Nah, untuk pertama kali gimana nih? Mau Bu Dokter Sofia yang sharing dulu atau Pak Uwais? Gimana, ada saran? Bu Dokter lagi sibuk? Mungkin dari Medina dulu ngebuka ini kali ya, Mai, pembukaannya gimana. Jadi nanti mungkin saya tinggalin Pak menceritakan. Mungkin Medina bisa cerita dulu apa yang mau ditanyakan atau bagaimana. Jadi ya saya bisa feedbacknya bagaimana gitu. Ya. Ya jadi begini, sebenarnya ini knowledge sharing dadakan, inisiasinya dilakuin sebenarnya niatnya dari 2 minggu yang lalu. Awalnya mau mencoba knowledge sharing lintas bidang ilmu terkait dengan ya jujur aja saya karena kemarin tahu ada mantan senior saya di kantor yang kena COVID, terus juga ya dan mungkin ya ada jadi yang kena COVID, terus tiba-tiba muncul aja inisiasi untuk gimana caranya supaya mengedukasi gimana ya. Nah, sebab itu mencoba mengkolaborasikan. Nah, ini kan ada teman yang bergerak di bidang medis, Sofi, ada juga teman yang lain. Jadi ya ingin mensinergikan aja sebenarnya kondisi sekarang seperti apa, terus tips and triknya buat yang awam seperti apa, dan cara mengedukasinya gimana, dan realitasnya itu sebenarnya di lapangan seperti apa kalau bagi nakes atau dokter. Sedangkan bagi yang pernah terkena itu awalnya bisa kena itu gimana dan tanda-tanda seperti apa itu sih. Jadi nah ini gimana, apakah Pak Uwais mau cerita dulu atau langsung ke Sofi, kira-kira ada mau curhat dulu tentang kondisinya di lapangan sebagai dokter PHP gimana? Silakan, Dok. Gimana, Sofi? Halo, Sofi. Halo, Assalamualaikum, salam kenal. Saya Dr. Sofia Sari, dokter spesialis THT di Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Mungkin cerita sedikit aja kali ya, di sharing tentang pasien-pasien saya juga di sana. Lebih ke kesadaran masyarakat itu yang masih kurang, sehingga menganggap banyak tuh menganggap COVID itu cuma akal-akalan rumah sakit lah, dokter cari untung lah istilahnya. Padahal pada kenyataannya COVID itu beneran ada. Kalau untuk cari keuntungan juga kita nggak ada untungnya ya kalau dari
penyakit istilahnya, karena kan ini pandemi, semua orang kena, dan justru sebagai tenaga kesehatan kami bisa dirugikan karena kami di COVID itu dari pasien dan kami bisa pulang ke rumah. Jadi sedikit sharing pasien-pasien di RSUD itu rata-rata tidak sadar dan dapat saya itu egois. Kenapa? Karena mereka saat datang kebanyakan adalah bohong, tidak memberikan, tidak jujur akan apa yang mereka rasakan. Jadi mereka tuh pintar sekarang, ketika ditanya di screening di bawah, nanti jangan bilang ya kalau batuk, nanti jangan bilang ya kalau pilek gitu, biar bisa masuk ke rumah sakit. Karena kan kalau di rumah sakit kami itu ada bagian IGD batuk pilek khusus COVID, kita bilangnya IGD Bapil. Nah, kalau mereka tidak ada batuk pilek, tidak ada demam, tidak ada sakit tenggorokan, dan jangan lupa gangguan penciuman. Jadi kalau bisa COVID, nah itu mereka rahasiakan sehingga mereka bisa naik ke atas ke poli agar mereka tidak nyangkut istilahnya di IGD Bapil. Itu mereka kesadaran mereka yang kurang sehingga banyak berbohong. Kemudian kalau saya kedengaran kan, Din? Kedengaran. Cuma tadi agak patah-patah. Oh, patah-patah. Sekarang? Iya. Sekarang jelas. Udah ada wifi sama sekarang. Kemudian ada sedikit pengalaman juga waktu jadi ada pasien nih yang terdiagnosis COVID kemudian meninggal, kan harusnya dia dibungkus dan dimakamkan sesuai tata laksana COVID, ya nggak sih? Tapi ternyata dari keluarga itu tidak mau untuk dengan prosedur COVID, sehingga mayat atau jenazah tersebut dibawa oleh keluarganya, disemayamkan di rumah, dan akhirnya malah menularkan ke keluarganya, sehingga beberapa hari kemudian setelah keluarganya malah terdapat keluhan. Nah, kesadaran masyarakat ini loh yang masih sangat kurang gitu. Untuk didiagnosis COVID juga mereka nggak mau karena mereka merasa sehat, padahal yang sangat dilupakan adalah mereka bisa menularkan ke orang lain. Itu yang mereka lupakan. Jadi mereka merasa sehat, tidak merasa COVID, padahal sebutannya orang tanpa gejala. Jadi kesadaran mereka itu sangat kurang lah gitu, sehingga ini kan bisa mereka tidak menyadari bahwa mereka itu bisa. Kemudian juga yang bilang itu sudah pakai masker, saya pakai masker kemana-mana, tapi pertanyaannya adalah apakah mereka memakai masker dengan baik dan benar? Ya, jadi saya banyak lihat pakai masker, hidungnya kelihatan, ya kan? Pakai masker ditaruh di leher. Jadi mereka merasa memakai masker, tapi tidak memakai dengan baik dan benar. Harusnya memakai masker itu menutupi dari hidung, mulut sampai ke dagu sini. Itu yang benar gitu. Jadi kalau pakai masker hanya menutup mulut saja, hidungnya terlihat, itu tidak benar. Itu masih bisa menularkan atau ditularkan virus oleh orang lain. Apalagi yang maskernya cuma di leher, hanya sebagai pajangan semata, itu juga dapat terjadi penularan. Baik dia menular. Kalau cuci tangan juga masih pakai masker aja kurang, apalagi cuci tangan sebenarnya saya jarang ya melihat orang yang kesadaran cuci tangannya tinggi gitu. Sama kesadaran menjaga jarak itu juga masih kurang, orang-orang juga masih berkerumun. Kayaknya itu dulu, Dedin. Kalau nanti ada yang berpendapat bisa saya counter back juga bisa. Saya di rumah seperti itu. Silakan. Mungkin boleh nanya dikit ya. Itu sebenarnya kita tahu diindikasikannya terkena COVID itu bagaimana ya? Karena kan banyak yang orang tanpa gejala itu sekarang ya. Orang tanpa gejala, dia nggak ada gejalanya sama sekali, nggak bisa bilang kita tahu dia COVID kecuali dia di swab.
Jadi Oh, ada kontak erat dengan itu. Kalau orang tanpa gejala memang nggak ada gejala sama sekali. Kalau orang gejala mungkin lebih gampang, ada batuk, pilek, atau sakit tenggorokan, atau dia tidak bisa membau, tidak bisa mencium, gitu. Demam atau riwayat demam. Jadi nggak harus dia sekarang demam, bisa jadi seminggu yang lalu demam, baru sekarang sakit tenggorokannya gitu. Jadi sekarang udah mulai nggak khas ininya apa namanya gejalanya. Dan yang udah mulai banyak sekarang ini gangguan penciuman jadi ya, keluhan tidak bisa oh, gitu Din. Mungkin kalau ada mau ditambahkan oleh yang lain silahkan. boleh nanya lagi? Jadi nanya lagi nih, ini enggak nanya. Bedanya COVID dengan yang lain apa? Nggak khas kan, yang sekarang udah nggak khas lagi. COVID Oh itu kan gitu. biasanya seperti dia tuh flu-like syndrome. Dia seperti orang flu, batuk, pilek, demam. Tapi sekarang udah bisa nggak ada batuk pilek, nggak ada demam, tiba-tiba gangguan penciuman. Atau dulu demam dikit, terus itu hilang, tiba-tiba gangguan penciuman. Bisa jadi. Atau sekarang juga ada yang datang dengan DBD, nggak taunya COVID. Datang dengan mencret, nggak taunya COVID. Jadi emang udah nggak khas seperti terminologi yang flu-like syndrome lagi sekarang. Udah nggak harus ada itu semua. Gitu. Baiklah kalau begitu. Nah, gimana Pak Us mungkin bisa menceritakan pengalamannya? Ya, ya terima kasih Dina. Jadi begini Dok, saya itu tanggal 13 Agustus itu gatal-gatal tenggorokan, kemudian setelah itu demam. Nah besoknya ke dokter tanggal 14 di rapid negatif. Terus dikasih obat antibiotik tapi nggak turun panas. Kemudian tanggal 15 ke dokter yang berbeda, rapid lagi negatif. Masih dikasih obat antibiotik tapi panas tidak turun. Gejalanya memang hampir semua simptom yang disebutkan sebagai, kalau pada diri saya, simptom yang disebutkan sebagai gejala COVID itu ada. Jadi mulai batuk, kemudian panas tinggi 39 derajat, kemudian ngilu-ngilu, menggigil semua sendi dan badan kayak menggigil begitu. Nah, kemudian pada tanggal 18 negatif di rapid, tapi dokter THT saya curiga. Kenapa? Karena setelah di ronsen itu sudah pneumonia. Jadi dokter saya bilang, Bapak pasti sudah positif kalau di PCR. Maka saat itu juga di PCR. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di sini adalah bahwa ternyata saya kira ini yang ada edukasi yang salah terhadap masyarakat, bahwa rapid test itu adalah indikator. Jadi sebelum saya masuk rumah sakit, saya tahunya bahwa rapid test itu adalah indikator COVID atau tidak COVID. Nah, selama tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 itu ternyata sudah turun ke bronkopneumonia yang paling banyak di paru kanan. Nah, akhirnya saya di PCR dan dugaan dokter ternyata betul hasil swab itu positif. Nah, karena pada saat itu adalah Muharram, komunikasi dengan puskesmas agak tersendat, jadi saya sempat di rumah 2 hari untuk isolasi sendiri, inisiatif sendiri. Itu kemudian istri saya punya inisiatif untuk mendatangi langsung puskesmas. Nah, alhamdulillah puskesmas sangat responsif, sangat tanggap, dan cukup komunikatif, sehingga kami dibawa ke puskesmas untuk di IGD,
dan dicarikan rumah sakit yang kosong untuk COVID. Nah, saat itu juga saya langsung lapor RT, lapor RW untuk memberitahu dan tidak ada yang ditutupi bahwa keluarga kami COVID. Nah, saat itu juga saya minta seluruh anggota keluarga untuk mendatangi dokter saya yang diproklamasi sehat yang BSD untuk di swab semuanya gitu, mandiri gitu, supaya ketahuan. Dan ternyata istri saya ikutan gitu ya, kena COVID juga. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang menularin, apakah saya yang menularin istri atau istri yang menularin atau yang mana, kita nggak jelas lah pokoknya karena banyak yang OTG. Nah, saya sih menyarankan sebagai penderita, menyarankan bahwa karena 80% OTG, saya kira Dr. Sophie juga setuju bahwa karena 80% itu adalah OTG, maka masker, jaga jarak, kemudian apa ya, yang dianjurkan itu cuci tangan sebelum menyentuh area wajah, itu benar-benar harus dijaga karena kita tidak tahu siapa yang OTG itu. Jadi satu-satunya pencegahan adalah menurut saya yaitu tadi, masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum menyentuh area wajah, itu menjadi perhatian yang besar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pada tanggal 20 saya baru bisa masuk rumah sakit dan kebetulan di Hermina Ciputat. Ya, alhamdulillah penanganannya cukup bagus. Dan ternyata ini yang menjadi penting untuk dipahami oleh semua orang bahwa ternyata saturasi itu apa ya, dokter nanti jelasin ya, saturasi itu pokoknya pasokan oksigen ke kita itu ternyata di bawah standar. Itu ya, di bawah 90, yaitu 88. Nah, 88 ini saya enggak tahu. Yang tahu adalah keluarga. Jadi, saya tidak dikasih tahu, tapi belakangan saya tahu bahwa 88 itu adalah kondisi yang sangat kritis. Cuma, ketika saturasi 88, itu saya tidak merasa sesak. Nah, belakangan setelah hari keberapa, dokter menjelaskan bahwa saya itu memiliki apa yang disebut dengan happy hypoxia atau silent hypoxia. Jadi suplai oksigen di bawah normal, tapi kita nggak merasa sesak. Gitu. Nah, saya memperoleh informasi itu setelah ketika saya di dalam kamar gitu, maksudnya bersama pasien kan satu kamar berdua, saya melepas oksigen. Suster dengan tergopoh-gopoh lari ke kamar saya berteriak untuk suruh pakai oksigen. Terus saya bilang, kenapa saya harus pakai oksigen? Baru dijelasin, Bapak ini begini-begini. Setelah itu saya searching di internet apa yang dimaksud dengan hipoksia itu, terutama yang happy hipoksia. Jadi saya sih merasa bahwa karena tidak ada sesak ya tidak apa-apa, tapi ternyata saturasi saya selalu di bawah selama 2 hari itu masih 88-92, tapi setelah hari ketiga dengan bantuan oksigen itu sudah naik ke 96-97 gitu ya, sudah normal dan lain sebagainya gitu. Nah itu saya jalani selama hampir ya 3 minggu lah ya untuk melakukan itu gitu ya. Nah ini yang hal baru saya kira yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa perlunya edukasi terkait dengan masalah COVID ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menganggap COVID ini sebagai sesuatu yang bagaimana begitu sehingga kita harus terbuka sama tetangga, harus terbuka sama yang lain-lain untuk menyampaikan bahwa kita kena COVID, betul kita kena COVID, satu keluarga istri gitu dengan istri kena COVID gitu ya. Nah alhamdulillah kalau istri tanpa gejala gitu ya, sehingga istri di isolasi mandiri di rumah COVID-nya Airin di BSD gitu ya. Kemudian karena punya riwayat asma dirujuk juga ke rumah sakit dan di rumah sakit umum Tangsel, tapi istri saya sudah cuman 11 atau 12 hari sudah pulang karena memang sudah dianggap COVID-nya berlalu gitu. Gitu aja Din sebenarnya, cuman ya
kalau ketika di rumah sakit, ini yang mungkin saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang lain. Saya itu bisa turun panas dan menggigil. Itu kalau kata dokter biasanya 5-6 hari itu panas dan menggigil itu biasanya hilang. Tapi kalau saya ada beda, 9 hari baru hilang gitu ya. Jadi aneh juga, mungkin virus load-nya mungkin besar gitu ya, sehingga menggigil, panas, batuk itu baru berkurang, itu panas terutama dan menggigil itu hilang setelah 9 hari. Nah, yang perlu juga saya ingin sampaikan sharing kepada kawan-kawan yang kebetulan misalnya kadarullahnya kebetulan positif COVID, bahwa pertama saya sangat senang bahwa kesimpulan saya bahwa tata laksana penanganan dan pengobatan COVID sepertinya gitu ya sudah standar. Jadi di rumah sakit manapun kita berada standarnya sama. Jadi yang paling penting adalah kita mengikuti tata laksana pengobatan yang dianjurkan dokter. Kenapa? Karena ketika kita sakit, itu karena saking sayangnya teman-teman kita, saking care-nya kepada kita, itu selalu mengirim informasi apapun untuk menguatkan kita, baik yang informasi itu secara klinis belum jelas atau tidak jelas. Nah, itu yang mungkin perlu disampaikan kepada penderita, bahwa anggap itu sebagai bagian dari sayangnya tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, dan lain sebagainya kepada kita. Tapi tidak perlu harus dituruti, karena yang pegangan utama kita adalah dokter. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lakukan adalah kita harus menyadari bahwa ketika seorang pasien COVID itu ditangani oleh suster, dokter, dan tenaga kesehatan lain, prinsipnya adalah minimum kontak. Nah, ketika minimum kontak, kita tidak mungkin mendapatkan layanan yang seperti ketika kita sakit biasa dan di rumah sakit yang bagus. Gitu ya maksudnya. Jadi semua dilayani sama. Apakah pejabat, apakah ini, apakah itu, pokoknya ya seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak sekali. Nah, saya sempat bersekamar dengan beberapa orang gitu ya, karena kita harus dipindah-pindah. Bersolawat mudah-mudahan ya Allah, ini OB ini paling depan nih membersihkan kamar kita. Berikan keselamatan untuk mereka, itu kita tenang betul dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini alhamdulillah mungkin karena yang pertama sekamar dengan saya adalah Pak Ustadz gitu. Teman saya, dan alhamdulillah dia pulang duluan. Setelah itu ada yang lain. Nah, yang lain itu agak gelisah, tiap hari gelisah dan sebagainya. Saya nggak tahu udah pulang apa belum. Jadi suster datang lama aja, pencet lagi, terus segala macam sampai nggak bisa tidur. Nah, itu saya kira ini salah satu gambaran saja sebagai perbandingan bahwa jangan harap ketika penanganan COVID layanan seoptimal mungkin, tapi kan prinsip yang dipegang itu minimum kontak, kita harus sadar. Jangan egois ya, jangan kita berpikir untuk sendiri, tapi kita berpikir untuk sesama dan semua gitu. Nah, ini alhamdulillah dokter sekarang masalahnya hanya disaturasi saja dan sudah diingatkan oleh dokter gitu ya. Tapi mungkin dengan makanan atau apa dan sebagainya, insya Allah besok akan normal lagi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Silakan, Pak. Din. Ya, terima kasih Pak Uwais atas tanggapannya yang sangat positif menurut saya, dan sangat sadar diri menurut saya, karena yang lain masih banyak yang tidak sesadar Bapak dalam menghadapi COVID ini dan tidak sadar, karena sadar itu kan penting untuk melindungi diri dan juga agar kita tidak menginfeksi orang lain. Bapak di rumah punya ini Pak, saturasi Pak untuk tahu itu ya, punya ya Pak? Oh, saya beli dua, satu untuk istri, satu untuk saya. Tapi kalau istri selalu 98, saya senang banget. Tapi kalau saya 94 kalau kadang, tapi kalau 94 saya itu dulu sebentar gitu sampai 97. Ya benar Pak, memang ada yang namanya happy hipoksia, dan alhamdulillah Bapak happy hipoksia namun sudah dalam perawatan, jadi bisa terkontrol dengan baik. Banyak di tempat lain yang happy hipoksia tapi dia tidak sadar gitu, jadi dia tetap seperti biasa beraktivitas, kemudian
kok, tapi lama-lama dia bibirnya biru atau mungkin dia lemas gitu. Tidak ketahuan kalau dia terkena COVID dan terkena happy hypoxia. Jadi husnuzon Bapak kita harus ikuti nih, betul. Syukur alhamdulillah Bapak diketahui happy hypoxia tapi sudah dalam perawatan, jadi alhamdulillah sudah dapat menjalani dapat perawatan yang baik. Kemudian tadi menanggapi Bapak tentang rapid sama swab ya Pak ya. Memang rapid itu bisa negatif, bisa non reaktif. Kenapa? Karena dia itu kan diambil dari darah dan kita mau tahu antigen antibody. Jadi kadang-kadang mungkin pada saat kita diambil darahnya belum terbentuk tuh antigen antibodinya, karena kan tubuh perlu waktu untuk membentuk pertahanan terhadap suatu penyakit itu. Nah, tapi kalau swab mau sehari 2 hari kita terkena, begitu di swab itu sudah terlihat apakah dia kena COVID. Kenapa? Karena yang dilihat ada DNA-nya. Jadi mau setitik pun istilahnya, setitik pun DNA-nya ada, itu langsung terdeteksi. Terdeteksi oleh memang. Kalau sampai saat ini sih saya kalau ada pasien yang memang saya curigai banget, seperti yang sekarang ini kan lebih banyak pasien, kalau Bapak kan masih ada demam gitu ya Pak ya. Komplit. Kemudian sakit-sakit tuh yang khas itulah yang flu like. Yang khas komplit di saya, cuman happy aja hipoksianya itu aja. Sesaknya kok enggak gitu. Iya, maksud saya. Padahal 88 tuh kata dokter itu sudah kritikal katanya ya. Iya, karena kan yang jauh Pak soalnya dari saturasi 98 gitu. 10% itu sangat mempengaruhi si sel darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, kan jauh lah Pak ya bedanya karena dibaginya ke seluruh tubuh. Nah, jadi patut disyukuri juga Bapak dapat gejala yang khas gitu, flu-like syndrome. Sekarang banyak yang cuman datang dengan dok, keluhannya cuman nggak bisa mencium, udah gitu. Banyak sekali seperti itu dan hampir semua pasien saya yang datang dengan gangguan penciuman itu di swab hasilnya positif gitu. Kemudian juga ada sharing dari rekan sejawat lain, dokter penyakit dalam atau dokter anak, itu juga hati-hati ya kita anak-anak, karena saya sering lihat di perumahan tuh anak-anak bermain tanpa masker. Iya. Gitu. Nah itu saya sangat sedih sih. Kenapa? Karena kalau udah anak-anak yang sakit itu, aduh gejalanya tuh nggak khas. Teman sejawat dokter anak bilang ada yang mencret, sering main, cuma pasien, pokoknya cuma mencret aja, nggak taunya COVID positif, atau dia cuman demam yang nggak jelas atau dikira demam berdarah, ternyata pas di cek atau dikira tipe, ternyata pas di swab hasilnya positif. Jadi minta tolong juga untuk teman-teman yang punya anak, dimohon dengan sangat kalaupun memang mau bermain, dimohon anaknya memakai masker, karena kok sekarang semakin banyak anak yang juga kena COVID, karena saya lihat memang misalnya gini, ke mall gitu, bapak ibunya pakai masker, anaknya enggak, kan sedih ya Pak ya kalau gitu. Iya, ini masih banyak ya. Iya, karena kalau anak yang sakit, orang tua nggak bisa masuk juga, ya kan Pak? Benar-benar. Kalau kita kan sebagai orang tua sendiri, oke lah ya Pak ya. Cuman kalau anak-anak tanpa orang tuanya, waduh sedih banget. Makanya kalau ada yang punya anak, minta tolong banget, jangan sampai dia kena COVID. Harus hati-hati sebagai masyarakat nyaringnya dengan baik dan benar. Dan karena itu tidak jarang, tidak sedikit gitu. Karena mereka merasa tidak COVID itu, hanya mereka yang tidak COVID. Tapi apakah benar mereka tidak COVID? Nah, pasti kan dokter kan istilahnya tahu ilmunya, tahu gejala klinisnya. Tidak mungkin mereka tidak tahu, tidak mungkin mereka tidak ada untuk memberitahukan itu ke pasien. Seperti misalnya seorang insinyur kalau mau buat rumah kan ada ilmunya untuk membuat rumah ya. Sama seperti dokter juga ada ilmunya sebagai dokter untuk memberikan diagnosa. Memang mungkin hasil swabnya belum keluar, tapi dari gejala klinis dan pemeriksaan lain yang dilakukan mengarah ke COVID. Nah, sepertinya itu seperti itu karena banyak terjadi juga di rumah sakit saya. Banyak keluarga yang merasa tidak COVID. Saya yakin bapak saya ini meninggal bukan karena COVID. Tapi buktinya kan segala sesuatu
kan harus dibuktikan secara klinis gitu. Kalau dokter bilang curiga ke arah COVID, berarti kan dari gejala klinis juga menunjang. Begitu, Bu. Iya, Jadi baik. tapi disayangkan ada masalah uang 1 juta dan lebihnya itu sebenarnya itu juga nggak benar tuh mestinya ya. Itu mungkin ini Itu dari oknum itu mungkin ya. Sebenarnya nggak ada itu mungkin juga untuk nakut-nakutin mungkin ya Pak. Tapi soalnya nggak ada itu kalau kita menolak harus kena denda Iya, apa sih dari itu nggak sih nggak ada. ada. Saya aja menurut keluarga ya, setelah saya pulang baru tahu. Jadi ketika saya masuk, kita kan nggak ngerti. Kita kan di IGD, setelah itu masuk ke ruangan rawat kan. Tapi ternyata orang tua keluarga kita kan dipanggil oleh rumah sakit. Kemudian dijelaskan kondisi saya yang sebenarnya, bahwa COVID dan lain sebagainya. Sampai katanya rumah sakit menyampaikan, kalaupun sampai worst case-nya adalah seperti ini, Bapak ini adalah begini. Itu disampaikan oleh pihak rumah sakit. Gitu loh. Betul Pak. Pasti dari pihak rumah sakit menjelaskan. Tapi memang mungkin gini, tingkat pendidikan dan pemahaman orang kan berbeda-beda. Jadi memang kalau kita, mohon maaf sekali, kalau sebagai contoh misalnya kita lah, kalau kita ngobrol ya nggak, misalnya sama-sama kita pendidikannya A gitu misalnya. Kemudian kita ngobrol dengan pendidikan yang lebih, mohon maaf, di bawah dari itu, pasti kan memang ada gap yang perbedaan dari sisi pemahaman mungkin seperti itu. Memang itu tidak bisa dipungkiri dari sisi pendidikan, sisi ekonomi dan budaya. Teman-teman jangan takut, jangan paranoid dengan COVID, karena COVID memang ada di tengah-tengah kita. Dan saya yakin dengan pengalaman dari sejak bulan kapan itu ya, di Wuhan itu sampai sekarang, dokter itu kan sudah punya pola gitu, punya tren dan punya pola bagaimana tata laksana mengobati dan baik pra pasca maupun pada saat maupun itu. Jadi saya kira sekarang standarnya sudah internasional penanganan COVID itu di rumah sakit manapun. Jadi aman. Yang paling penting adalah itu tadi, kalau kita positive thinking dan tata laksana COVID ini sudah standar secara internasional, ya kita tenang sebenarnya gitu. Jadi nggak ada. Gitu aja. Saya sih sering baca-baca internet gini-gini gitu. Ya udah, berarti kita sudah menemukan pola-pola pengobatan COVID gitu. Dan sudah ada standarnya gitu. Kalau fenomena begini, kalau tanpa ini begini dan lain sebagainya, dan semua dokter di dunia ini ya kita bersyukur dengan adanya teknologi informasi kan, jadi informasi bisa cepat gitu. Paling yang lokal itu ya, tapi kan tidak terlalu signifikan bedanya dengan yang terjadi di Filipina atau di mana-mana gitu ya. Yang lokal itu kan nggak terlalu berat. Gitu aja pemikirannya gitu. Nah, terus sekarang Bapak kan udah sembuh ya, alhamdulillah udah sembuh. Udah sembuh. Ya sekarang interaksinya gimana Pak? Maksudnya udah bisa mana-mana atau masih di rumah aja gitu? Sekarang ini lucu, kami berdua di rumah tapi ya pakai masker, terus nggak di kamar sendiri-sendiri gitu ya. Apa masih ada gitu Pak itu ya? Kan jadi lucu. Iya kan, tapi kan kita harus selesai mandiri selama 14 hari. Oh, jadi diisolasi lagi gitu Pak? Jadi saya berdua sama istri di kamar satu, saya di kamar satu. Itu sampai kapan? 14 hari. Ya kita ikuti protokolnya 14 hari.